Assalamualaikum. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan baik dan dilancarkan rezekinya. Amin. Jumpa lagi dengan saya Bunda Mira. Seperti biasa yang lagi ada di dapur. Ini lagi saya baru pulang dari sekolah jemput adik. Dan sekarang saya mau lanjut buat cemilan apa adanya aja, memanfaatkan bahan-bahan yang ada di kulkas. Nah, ini adalah singkong yang sudah dikukus. Singkong ini sebelumnya sudah dihaluskan di dalam kulkas, saya simpan. Tapi untuk mengolahnya kembali harus dikukus ulang supaya teksturnya itu lebih lembut. Karena jika langsung dari kulkas langsung diolah akan sulit karena teksturnya itu jadi keras. Jadi saya harus mengukusnya dulu supaya lebih lembut. Nah, ini karena sudah aku kukus dulu sebelum jemput adik dan sekarang sudah mulai agak dingin. Dan ini aku mau lelehkan dulu margarinnya. Dan aku hanya menggunakan kurang lebih 2 sendok makan saja. Kemudian aku tambahkan gula. Dan ini aku hanya menggunakan kurang lebih 4,5 sendok makan gula. Ini sengaja aku hanya menggunakan sedikit gula teman-teman, karena rencananya nanti kalau sudah masak akan diguyur lagi dengan susu cair dan juga parutan keju. Jadi kuenya ini rasanya itu tidak terlalu manis. Lanjut aku cemplungin margarin cairnya dan juga gula pasirnya. Kemudian aku aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Jadi sekarang itu teksturnya agak lembut teman-teman, karena ada penambahan margarin yang sudah dilelehkan. Dan supaya nanti singkongnya ini tidak ambiar saat digoreng, ini aku tambahkan sedikit tepung terigu. Ini aku sesuaikan dengan singkongnya saja. Kalau singkongnya yang terlalu lembek aku tambahin lagi. Yang penting sudah bisa untuk dibentuk bulat-bulat atau gepeng. Dan setelah agak dingin ini aku tambahkan juga kuning telur, dan aku hanya menggunakan kuningnya saja. Putihnya aku simpan untuk digoreng nanti sore untuk lauk makan nasi. Jadi ini dia teksturnya teman-teman, tidak terlalu lembek dan juga tidak terlalu keras. Jadi ini aku bentuknya bulat-bulat gepeng supaya lebih memudahkan saya saat menggorengnya nanti. Dan cuaca di luar sangat panas teman-teman. Jadi hari ini cuacanya betul-betul sangat panas, sampai di dalam rumah pun terasa sangat panas. Nah, setelah semuanya selesai aku bentuk bulat-bulat gepeng. Lanjut aku mau ngambil penggorengan dulu. Karena kompornya ini sudah penuh, jadi aku sisihkan dulu pancinya. Ini aku mau goreng dulu kuenya. Tapi sebelum itu aku mau beresin dulu yang ada di depan kompor ini supaya lebih leluasa aku bergerak. Jadi ini saya juga mau menggunakan celupan dari tepung terigu yang dikasih air, karena nanti aku juga akan membalurinya dengan tepung panir bagian luarnya teman-teman. Jadi aku buat adonan basahnya dulu. Sebenarnya digoreng begini saja sudah enak, tapi anak-anak saya mintanya dikasih tepung panir yang warna orange itu katanya, biar lebih cantik. Jadi ini aku mau panasin dulu minyaknya teman-teman sebelum kuenya aku cemplungin. Jadi aku mau aduk-aduk dulu adonan basahnya ini.
Dan juga tak lupa aku siapin ini, apa ini namanya teman-teman, tepung panir yang warna orange ini. Jadi aku siapkan di mangkok yang satunya lagi. Dan ternyata ini adonannya agak kental teman-teman, jadi harus ditambahkan sedikit air lagi. Ini hanya menggunakan tepung terigu dan air saja teman-teman, tanpa aku campurin apa-apa lagi. Jadi sambil menunggu minyaknya panas, aku aduk-aduk dulu adonannya ini dengan tepung panir biar semuanya melengket. Tidak jatuh-jatuh ketika digoreng, tidak berhamburan ketika digoreng nanti. Jadi sambil menunggu minyaknya panas, ini aku mau lapisi dulu adonannya dengan tepung panir teman-teman. Jadi kue yang sudah aku gepengin tadi ini aku mau celupin dulu di adonan basah, kemudian ke tepung panir. Kemudian nanti setelah itu aku simpan lagi di atas baki berdampingan dengan kue yang belum dicelupin teman-teman. Kue ini sendiri teman-teman saya tidak tahu apa namanya, karena saya hanya ingin membuat cemilan yang rasanya enak dan bisa mengenyangkan dan memanfaatkan juga bahan makanan yang ada di dalam kulkas. Karena anak-anak di sini itu tidak mau makan singkong rebus ataupun singkong goreng kalau dalam bentuk singkong dilihatnya. Jadi saya harus mutar otak bagaimana caranya supaya singkong ini bisa habis. Jadi seperti inilah saya mencobanya. Saya mencoba membuat kue seperti ini. Dan ini yang kedua kalinya aku bikin teman-teman. Yang pertama ternyata mereka suka, jadi aku buat lagi. Dan juga aku sudah membuatnya dalam versi gurihnya yang tidak menggunakan gula. Tapi ternyata mereka tidak suka. Mereka lebih suka yang seperti ini, yang dikasih gula teman-teman. Jadi ini dia yang sudah matang separuhnya. Ini aku siram dengan susu kental manis dan ditaburi dengan parutan keju. Dan lanjut lagi aku menggoreng yang lainnya teman-teman. Tapi sekarang saya mau buat es dulu. Sisa adonan tadi itu tetap saya lanjutin, saya goreng sampai habis teman-teman. Tapi ditunggu sebelahnya juga saya mau buat es teh dari bunga telang. Jadi aku panasin air dulu untuk membuat teh dari bunga telang yang sudah saya keringkan teman-teman. Jadi bunga telang yang saya keringkan itu saya simpannya di kulkas supaya awet dan tahan lama. Nah ini dia bunga telangnya, saya mau siram biar nanti berubah warna. Dan karena saya mau buat es teh, jadi air panasnya ini saya gunakan hanya 1/2 gelas saja, setengah gelas saja teman-teman. Sampai bunga telangnya ini berubah warna menjadi biru. Ini aku tambahin 1,5 sendok gula pasir. Kenapa saya menggunakan agak banyak gula pasir? Karena saya akan menambahkan es batu teman-teman. Jadi saya menambahkan es batu supaya rasanya itu lebih enak. Dan juga aku tambahkan perasan jeruk nipis. Karena saya tidak punya jeruk lemon, jadi saya menggunakan jeruk nipis. Dan ini dia bunga telangnya yang tadinya berwarna biru, sekarang berubah jadi warnanya ungu. Nah ini dia es teh bunga telangnya teman-teman, sudah selesai. Dan sekian dulu video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.